Ya, tidak hanya di Anyer, Reza dan juga pemirsa, sepanjang libur Lebaran, kunjungan wisatawan ke Bali ini ternyata juga membludak, baik dari turis lokal maupun mancanegara. Iya, sejumlah objek wisata pantai di kawasan Bali Selatan menjadi lokasi kunjungan favorit para turis. Kemudahan dan pelonggaran aturan bagi pelaku perjalanan menjadi momentum bagi sejumlah turis lokal untuk berkunjung dan berwisata ke Pulau Dewata, Bali. Di kawasan objek wisata Pantai Labuan Said Uluwatu, Badung, Bali misalnya. Kawasan yang terkenal berlatar batu karang, pasir putih, serta hijau air laut dikunjungi lebih dari 1.300 orang per hari sejak libur Hari Raya Lebaran. Angka ini melonjak dari biasanya sekitar 500 hingga 700 orang. Such good weather and it's so sunny and just beautiful. Everywhere it's so pretty, and the mountains, you have the beach. I love it. Yeah, I mean, we come in here now in 2022 and you can see all the devastation of all the places that have been closed. So many warangs closed, so many beach little huts closed. So which is awful to see people's livelihoods like that. But now in the past few months, Bali's been opening up. There's been tourists everywhere. It's getting back to normal. Hopefully it'll be back to normal soon. Masih di kawasan Bali Selatan, objek wisata Pantai Melasti juga tak luput dari kunjungan wisatawan. Menurut pihak pengelola, wisatawan yang datang lebih dari 2.000 orang per hari. Angka ini berlipat dari hari biasa yang berkisar 700 sampai 900 orang. Data Posko Mudik Lebaran Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mencatat, sejak 28 April kunjungan di terminal domestik meningkat tajam. Sebelumnya, 10.000 orang menjadi sekitar 15.000 hingga 18.000 orang per hari. Kunjungan di terminal internasional juga naik dari sekitar 1.000 menjadi sekitar 2.000 hingga 4.000 orang per hari. Tim Liputan CNN Indonesia, Badung, Bali. Nah, berikutnya ini bagi Anda, warga ibu kota khususnya yang memiliki dana terbatas untuk berwisata, Anda bisa memilih untuk mengunjungi kawasan Kota Tua Jakarta Barat. Jadi di sini ada sejumlah spot menarik, mulai dari Museum Sejarah Jakarta hingga Taman Fathahillah yang tiket masuknya mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000. Kota Tua, kawasan bersejarah di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ini tetap menarik untuk dikunjungi. Salah satu gedung tua di sini, Museum Sejarah Jakarta, adalah bekas balai kota pada zaman kolonial Belanda. Spot-spot bersejarah yang masih otentik menjadi tempat favorit pengunjung, seperti penjara bawah tanah, ruang Diponegoro, uang kertas kuno, dan ruang sidang. Nah, ini dia nih ruang sidang yang ada di era VOC dan juga kolonial yang usianya sudah kurang lebih 300 tahun. Dari segi bangku, meja maupun lemarinya nih juga masih asli. Dan yang menarik di sini memang salah satu tempat yang paling penting di mana salah satu pahlawan Indonesia seperti Pangeran Diponegoro dan juga Cut Nyadin pernah disidangkan di sini. Jadi nanti hakim dan juga gubernur VOC duduk di sini, kemudian para tahanan akan duduk di bawah nih lesehan. Tapi yang menarik adalah jika strata atau status sosialnya seperti Pangeran Diponegoro ningrat, maka mereka diberikan keleluasaan untuk disidangkan di sini. Sambil berwisata, pengunjung juga bisa mengenalkan sejarah Jakarta kepada anak-anak. Kebetulan ya anak-anak kan belum pernah ke museum, jadi ngajak liburan, waktu liburan mengisi liburan itu ya biar tahu sejarah lah anak-anak gitu ya. Antusias banget karena masih pada sekolah kan, minimal untuk menambah pengetahuannya. Di museum, pengunjung pun bisa membeli cenderamata khas Jakarta. Pengelola museum memprediksi pengunjung yang datang pada libur Lebaran ini sekitar 10.000 orang per hari. Museum dibuka pukul 9 pagi hingga 3 sore. Ya, jadi kebanyakan masyarakat itu ingin melihat penjara bawah tanah. Ya, selain sejarahnya ya, kemudian penjara bawah tanah, kemudian ada juga ruangan Pangeran Diponegoro. Karena memang dahulu Pangeran Diponegoro itu pernah mendekam atau diasingkan ke tempat ini. Berwisata di museum juga murah, tiketnya Rp5.000 untuk orang dewasa dan Rp2.000 saja untuk anak-anak. Kini museum sudah dapat menerima pengunjung hingga 100% kapasitas, tetapi pengelola masih mewajibkan pengunjung mematuhi protokol kesehatan.
Nah, kalau sudah puas berkeliling museum, Anda juga bisa bersepeda di Taman Fathahillah atau berjalan-jalan menikmati kota Jakarta era kolonial. Terima kasih, Mas. Nah, puas berkeliling museum dan juga Taman Fathahillah, cuaca panas ditemani dengan segelas es krim coklat ini sepertinya melengkapi liburan saya di hari Lebaran. Jadi meskipun nggak mudik dan juga berlebaran di Jakarta saja juga cukup seru karena di sini dibuka sampai jam 8 malam. Novana Yantaka, Edwin Arman, Jakarta.